nih. I know with the plan and what block as you can see, look at all over. Let's go. Dengan nomor induk mahasiswa, saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Muhammadiyah Riau dengan jurusan. Video ini saya buat untuk melakukan pemenuhan dari ujian tengah semester dengan mata kuliah manajemen teknologi yang bagi pembahasannya adalah. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan. Salah satu alasan utama saya mengapa saya memilih jurusan itu karena yang pertama, prospek karir yang menjanjikan. Karena setelah lulus nantinya dapat bekerja di berbagai bidang seperti perbankan, industri, konsultasi, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, fleksibel. Jurusan manajemen sangat fleksibel karena memiliki kurikulum yang luas dan mencakup banyak topik. Saya dapat memilih nantinya memilih spesialisasi yang sesuai dengan minat seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, dan lainnya. Nah, yang ketiga yaitu keterampilan yang dapat diterapkan secara universal. Keterampilan yang diperoleh dari jurusan manajemen dapat diterapkan pada berbagai industri dan profesi, tidak hanya terbatas pada bidang manajemen saja. Keterampilan seperti kepemimpinan, manajemen waktu, manajemen proyek, dan analisis bisnis sangat berharga dan berguna dalam banyak situasi. Nah, yang ketiga, peluang pengembangan karir yang lebih besar. Jurusan manajemen ini menawarkan peluang pengembangan karir yang lebih besar karena lulusan manajemen ini memiliki kemampuan untuk naik ke posisi manajerial yang lebih tinggi dan memimpin tim atau organisasi. Yang kelima adalah meningkatkan kemampuan berbisnis. Jurusan ini juga membekali mahasiswa untuk pengetahuan keterampilan yang diperlukan untuk memulai dan mengelola bisnis sendiri. Nah, mahasiswa juga nanti diajarkan cara mengambil keputusan bisnis yang baik dan mengelola keuangan mereka dengan benar. Selain alasan-alasan di atas tadi, alasan paling utama saya mengapa saya memilih jurusan manajemen adalah karena saya sangat senang mempelajari pelajaran yang berkaitan dengan pengelolaan dan perencanaan, dan juga saya dulunya di SMK adalah lulusan dari administrasi perkantoran. Jadi saya ingin melanjutkan studi saya sehingga nantinya saya bisa mendalami apa yang namanya tentang pelajaran yang dipelajari di manajemen. Menurut saya, program studi manajemen yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau itu baik atau sangat bagus karena selain dari tenaga pengajar atau dosen yang profesional, juga fasilitas dalam penunjang pembelajaran juga sangat baik, seperti kelas yang nyaman, dan juga alat penunjang lainnya seperti proyektor yang bagus. Itu membuat saya semakin mengerti dan nyaman saat belajar manajemen. Nah, selain itu juga mata kuliah yang diajarkan pada program studi manajemen khususnya di Universitas Muhammadiyah Riau juga beragam, dan seperti manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi, manajemen keuangan, dan lainnya. Khususnya ada mata kuliah tambahan yaitu Al-Islam yang sangat baik dan bagus untuk melatih ketakwaan mahasiswa-mahasiswi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Teknologi informasi atau disingkatnya TI adalah gabungan antara teknologi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengakses, menyimpan, mengambil, dan menyebarluaskan informasi. Nah, TI ini mencakup pada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta infrastruktur dan aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data dan informasi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari adanya teknologi informasi saat ini. Dari sekian banyak manfaat yang bisa didapatkan, beberapa di antaranya yaitu lebih mudahnya dan cepatnya dalam melakukan proses komunikasi. Proses perdagangan juga dapat dilakukan secara elektronik, mudahnya akses terhadap suatu informasi, pekerjaan bisa dilakukan secara daring, dan lingkungan terjaga karena penggunaan kertas yang lebih sedikit. Selain dikarenakan beberapa manfaat tersebut, suatu teknologi informasi menjadi sangat diperlukan karena yang pertama,
tekanan akibat dari persaingan bisnis. Teknologi informasi memiliki peran yang penting dalam keberhasilan persaingan bisnis suatu organisasi maupun perusahaan. Salah satunya ialah untuk mengatasi tekanan-tekanan dalam persaingan bisnis yang mana pada zaman sekarang persaingannya menjadi semakin ketat karena perkembangan globalisasi. Hanya karena sedikit kesalahan saja maka bisa berakibat fatal pada perusahaan tersebut. Yang kedua, meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen. Tugas dari manajemen itu meliputi yang pertama planning, organizing, actuating, directing, dan controlling. Nah, di mana kompleksitas dari tugas manajemen itu terus meningkat sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan suatu penerapan teknologi informasi dalam tugas manajemen. Yang keempat, yaitu perlunya waktu tanggap dan cepat. Yang kelima, yaitu pengaruh globalisasi. Globalisasi merupakan sebuah proses integrasi dalam lingkup dunia yang terjadi dikarenakan pertukaran pemikiran, produk, pandangan dunia, dan berbagai macam aspek kebudayaan lainnya. Dalam suatu era globalisasi, setiap aspek akan selalu berkembang tanpa batasan apapun, entah itu batasan waktu, jarak, tempat, maupun batasan-batasan lainnya. Perkembangan aspek seperti ini dapat terwujud dikarenakan adanya penerapan dari teknologi informasi. Sistem informasi adalah kumpulan dari orang, proses, teknologi, dan data yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi dan manajemen organisasi. Sistem informasi dapat digunakan untuk otomatisasi proses bisnis, memudahkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi. Sistem informasi ini juga dapat dibangun menggunakan berbagai teknologi seperti perangkat lunak, perangkat keras, jaringan komputer, database, dan teknologi lainnya. Peranan sistem informasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah yang pertama, sistem akademis berbasis website. Nah, ini dapat mempermudah kita untuk mengakses data terkait akademis. Yang kedua adalah sistem pemerintahan berbasis website atau e-government. Ini dapat memberikan layanan pemerintahan melalui internet. Yang ketiga adalah sistem pertukaran data digital. Dengan menggunakan komputer, kita dapat bertukar data secara cepat. Yang keempat yaitu biometrik, yang adalah sistem yang dikembangkan untuk keamanan informasi dengan menggunakan pola wajah dan sidik jari agar tidak sembarangan orang dapat melakukan atau mengaksesnya. Perangkat keras dan perangkat lunak adalah dua elemen penting dalam teknologi informasi yang saling terkait. Perangkat keras atau hardware merujuk pada semua komponen fisik yang membentuk sistem komputer atau perangkat elektronik seperti pertama keyboard komputer. Ini merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengetikkan huruf, simbol, dan sejenisnya. Yang kedua adalah mouse. Ini merupakan perangkat kecil yang berguna untuk menggerakkan pointer dengan lebih efisien. Yang ketiga adalah mikrofon. Ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan suara agar dapat diproses oleh sistem komputer. Yang keempat adalah scanner. Ini merupakan perangkat yang memiliki fungsi untuk menginput data seperti gambar. Perangkat keras juga mencakup perangkat jaringan seperti router dan switch. Nah, sementara itu, perangkat lunak atau software adalah program atau instruksi yang digunakan untuk mengendalikan perangkat keras. Nah, perangkat lunak ini mencakup sistem operasi, aplikasi, dan program utilitas yang digunakan untuk mengelola perangkat keras dan data. Jenis aplikasi perangkat lunak yaitu yang pertama perangkat lunak sistem operasi, yang kedua perangkat lunak driver, ketiga perangkat lunak aplikasi, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Tentunya kedua ini saling ketergantungan satu sama lain dalam membuat sistem komputer yang lengkap. Nah, perangkat keras tidak dapat berfungsi tanpa perangkat lunak yang sesuai. Nah, sedangkan dan perangkat lunak tidak dapat dijalankan tanpa perangkat keras yang memadai.
Dalam pengambilan keputusan, ada suatu sistem yang disebut sistem penunjang keputusan atau Decision Support System atau DSS. Sistem penunjang keputusan ini merupakan sistem yang dapat membantu pada saat pengambilan keputusan dalam bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan ini dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan juga dapat digunakan untuk membantu mengambil keputusan dalam masalah yang memiliki kemungkinan berubah dengan cepat. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau kombinasi dari keduanya. Keputusan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama terstruktur. Ini merupakan keputusan yang rutin sehingga dapat membentuk sebuah program penyelesaian. Keputusan ini terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, setengah terstruktur. Ini merupakan perpaduan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Keputusan ini umumnya bersifat rumit dan membutuhkan analisis serta pengamatan yang terperinci. Yang ketiga, yaitu tidak terstruktur. Ini merupakan keputusan yang tidak dapat diprogram dan tidak selalu dapat terjadi. Keputusan ini dapat terjadi dalam manajemen tingkat atas. Dalam komputasi, data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien. Dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Contoh data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dalam suatu perkuliahan. Data dapat berupa informasi yang berbentuk digital biner, khususnya yang terdapat pada media transmisi dan komputer masa kini. Ada pula data yang disebut data mentah, yang mana merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan data dalam bentuk digital yang paling dasar. Informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi dapat dikatakan sebagai data apabila informasi tersebut dimasukkan ke dalam komputer. Dan jika data tersebut telah diproses, maka keluarnya akan bisa dikatakan sebagai informasi lagi. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan sekumpulan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Informasi yang telah diproses lebih lanjut atau telah dimanipulasi sedemikian rupa dapat membentuk suatu hal yang dikenal dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah pemahaman, keahlian, atau informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai suatu topik atau subjek tertentu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, pendidikan, atau penelitian dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik atau untuk memecahkan masalah. Pengetahuan meliputi pemahaman tentang fakta, konsep, prinsip, teori, dan strategi yang terkait dengan suatu topik. Penting untuk terus mengembangkan pengetahuan karena hal ini dapat membantu seseorang untuk berhasil dalam karir, kehidupan pribadi, dan juga untuk membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwasannya data dan informasi adalah dasar untuk pembentukan pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Dalam definisi yang lebih sederhana, pengetahuan adalah informasi yang dikodifikasikan. Selain itu, pengetahuan juga dapat diperlakukan sebagai objek yang dapat diperoleh, diintegrasi, dan disebarluaskan sebagai komoditas dan menjadi produk yang dapat diperdagangkan. Pengetahuan juga dianggap sebagai informasi dengan makna. Kesimpulan dari materi di atas adalah manajemen teknologi informasi merupakan disiplin manajemen yang berfokus pada penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Dan teknologi informasi juga melibatkan perencanaan, pengembangan, penerapan, dan pengawasan sistem informasi dan teknologi dalam bisnis atau organisasi. Manajemen teknologi informasi juga mencakup pengelolaan sumber daya teknologi informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, infrastruktur jaringan, basis data, dan sumber daya manusia yang terkait dengan teknologi informasi. Tujuan dari manajemen teknologi informasi adalah untuk memastikan bahwa teknologi informasi digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang efektif dan efisien, serta untuk meminimalkan risiko
atau keamanan dan privasi informasi. Damn.